semuanya, di video ini aku mau house tour lagi ya. Sebelumnya kan aku pernah house tour untuk teras. Nah, kali ini adalah living room aku. Aku beresin dulu ya. Sofa set ini adalah dari ibuku. Ini udah lama banget umurnya ya. Aku kasih cover sandaran. Nah, ini bahannya kayu jati asli. Udah lama banget, dari sejak tahun 70-an kursinya. Kursi ini sudah beberapa kali berganti cover. Ini kayaknya udah yang keempat atau 5 kali gitu. Untuk bentuknya belum pernah aku rubah sama sekali. Selain mengganti cover, aku juga biasanya gonta-ganti sarung bantal biar gak bosen, dan juga sekaligus untuk ganti suasana. Seperti ini lagi aku pasang cover dari bahan rajutan. Kombinasi beberapa jenis bantal juga bisa bikin suasana beda ya. Meja ini kelihatan kan bentuknya meja lama banget ya, vintage. Ini juga bahan kayu jati dan bentuknya simple banget, minimalis. Bagian bawahnya untuk aku simpan majalah-majalah, koran, dan buku-buku bacaan lainnya. Setiap beberapa bulan ini aku decluttering ya, yang udah tidak terbaca lagi pastinya akan aku buang. Dan sesekali aku pasti akan menggeser-geser posisi, walaupun ini ruangan living roomnya lumayan kecil ya, tapi masih bisa lah berubah posisi. Kita masuk dulu dari pintu teras depan. Yang mau lihat video aku tentang house tour teras bisa lihat di kanan atas ya. Oke, kita masuk dulu. Ini living roomnya kecil, ukurannya cuma 3 x 3 meter persegi. Di bagian depan itu ada satu sudut. Sebenarnya mau aku fungsikan sebagai mudroom, tapi belum sempat aku dekor-dekor ya. Itu ada lemari besar di sisi dinding situ ya, yang putih tinggi itu. Nanti aku ceritakannya kenapa bisa ada lemari itu di situ. Di sisi sebelah kanan ada lemari TV. Itu adalah ruang TV yang memang jadi satu ya dengan living room, supaya kesannya luas dan lega, karena kan ruang living roomnya kecil ya. Ini adalah pojokan begitu kita masuk pintu sebelah kiri ya. Kebetulan ada jendelanya di situ. Nah, di sini aku letakkan karpet seagrass, ada meja rotan, aku tutup dengan taplak rajut. Terus di situ ada lampion rotan dan pot tanaman. Ini ada sansevieria. Di atasnya juga ada pot tanaman berbahan gerabah dengan tanaman sansevieria. Terus itu aku tempatkan sedikit pernak-pernik ya. Ada bunga edelweiss kering dan ada semacam patung binatang kecil situ, ayam-ayaman. Nah, banyak teman yang menanyakan gorden untuk jendela ini aku pesen custom ya di sebuah toko di ITC Kuningan, tapi sayang tokonya udah tutup sekarang, jadi mohon maaf tidak bisa ngasih info ke teman-teman ya. Ini bagus banget memang bahannya, motifnya daun-daun gitu. Di sudutnya aku taruh kursi ini bahan kayu dan kulit. Ini cakep banget, dari Pineapple Furniture, asli kulitnya dan nyaman banget dipakainya. Warnanya pun cantik deh. Cocok untuk rumah yang minimalis, vintage, semuanya masuk. Nah, kursi ini aku taruh di atasnya ada throw dari rajutan sama bantal bulat yang satu tema ya dengan kursi living room yang ada. Di sudut antara kursi dan lemari aku taruh standing pot. Di sini ada tanaman sirih gading ya. Gampang banget ngerawatnya. Semua tanaman di rumahku gampang-gampang ngerawatnya karena memang nggak banyak waktu ya buat ngerawat tanaman. Paling sesekali aku keluarkan biar kena matahari. Nah, seperti ini sudut di ruang tamu aku. Di atas dari kursi itu ada dinding kosong. Aku letakkan wall decor. Ada ambalan ya, ambalan kayu. Di atasnya ada beberapa pernak-pernik dan tanaman sirih gading lagi. Seperti ini, vintage gitu. Di bawahnya ini adalah hoop wall decor buatan aku sendiri, sulaman tangan ya, hand embroidery dari benang. Ada juga rajutan sedikit.
nanti aku tambah lagi kalau udah sempet bikin lagi. Tapi terus ini kenapa ada lemari? Karena tadinya ruang tamu ini kecil banget, lebarnya cuma 2 meter 15 cm kalau nggak salah. Entah kenapa dulu rumah aslinya seperti itu ya. Kemudian sekitar 5 tahun yang lalu aku putuskan untuk dibongkar, jadi diperluas ruang tamunya. Nah, ketika diperluas ditemukan ada tiang penyangga baja utama rumah yang nggak bisa dibongkar nih. Di sini nih tiangnya, di balik dinding ini ya. Jadi gimana solusinya? Daripada aku biarkan ada tiang di tengah-tengah ruang tamu kan jelek banget ya. Akhirnya kami terpikir, dibikin lemari aja. Jadi kami panggil orang untuk mengerjakan custom ya. Lemari di sini yang aku manfaatkan untuk meletakkan koleksi cangkir, buku, dan di bagian bawah itu ada untuk barang-barang yang jarang terpakai ya, perlengkapan dapur ada di situ juga. Nah, seperti ini penampakannya. Kalau dari sisi dalam, pintu yang ini nggak bisa dibuka, jadi ini hanya pintu pura-pura aja, dummy. Seperti itu sampai ke atas. Nah, isinya adalah buku, cangkir-cangkir, vintage teaspoon, vintage tray. Kebetulan aku suka koleksi vintage teacups karena memang nggak tahu ya, suka banget. Ini cantik. Dan bukan satu set yang sama motifnya ya, semuanya beda-beda karena memang susah kalau mengumpulkan yang sama motifnya. Ada sih beberapa dapat yang sama tapi warnanya beda-beda. Seperti itu. Ada lampunya. Nah, ini kalau udah dinyalakan. Di sisi sebelah kanan lemari ada sudut baca, bisa untuk baca, duduk-duduk. Kalau ada tamu juga bisa duduk di situ. Kursi sofanya sama, satu set dengan sofa yang lain. Ada stulnya juga. Nah, seperti ini. Nah, itu kenapa ada kain di bawah sebenarnya ya. Set kursi ini tuh nggak ada kayak roknya di bawah, itu skirtnya ya. Kalau orang masang di tempat tidur kan nyebutnya bed skirt. Ini apa namanya ya? Chair skirt. Itu juga kreasi aku aja. Aku minta tukang sofanya nambahin kain di bawah. Jadi itu kainnya nggak menyatu ya, agak melambai-lambai gitu kalau kena angin. Tapi lucu jadinya, jadi kayak model sofa sekarang. Padahal kan ini sebenarnya sofa jadul banget ya. Di atasnya aku letakkan wall decor ini, nuansa kekayuan coklat ya biar kelihatan vintage-nya. Ini adalah cermin atau cupstock vintage, kebetulan dari nenek aku. Cuma aku finishing ulang aja, aku tambahin pernak-pernik. Itu ada tanaman ivy artificial, terus ada 2 jam kukuk. Ini aku dapat waktu jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan pasti adalah aku bawa sedikit kenang-kenangan, terus aku letakkan aja di atas cermin itu. Seperti ini penampakannya. Jadi karena kebanyakan itu ornamen di ruang ini adalah kayu ya, makanya aku nggak kasih warna-warna ngejreng lain karena udah ada satu warna kayu yang mencolok. Jadi yang lain aku pakai warna netral biar di mata enak gitu, nyaman, homey kesannya. Itu di depan sofa kecil ada raknya, rak atau karpet ya. Kemudian sebelah kanannya ada side table. Nah, ini penampakan living room dari sudut yang lain. Itu kelihatan ada meja dan ada kursi yang di sudut sana ya, dekat jendela ya. Jadi kelihatan kan ada lemari pemisah, itu agak mengganggu memang ya, tapi aku anggap aja ruangan di sebelah kiri lemari itu semacam matroom atau ruangan sendiri dari living room bagian lainnya. Nah, ini mejanya. Di atasnya aku kasih tapak rajut sama tray vintage. Kemudian ada tempat tisu vintage juga. Next time aku akan bahas ruang TV ya, sekaligus ruang makan. Nah, ini sofa besar tadi, ada roknya juga kan di bawah, sofa skirt sama seperti sofa yang kecil tadi. Di atas sofa yang 3-seater ada cermin besar, ini juga cermin vintage, tapi ini sebenarnya motif vintage Jawa ya ukirannya ya. Ini hanya ditambah finishing aja. Kemudian sisi kanan kirinya aku tambahkan hiasan piring
piring dikasih kawat gitu untuk wall decor. Ini aku dapat di Pasar Majestic. Di situ banyak ya bapak-bapak yang di emperan gitu. Dia bisa bikinkan cangkang kawat untuk piring. Piringnya boleh kita bawa sendiri, bisa beli di sana. Di sana juga ada lucu-lucu kok. Kadang-kadang aku kasih cover sofa ini, cover dari bahan lain ya. Cuma ini lagi istirahat dulu covernya, jadi ya udah tampil apa adanya begini. Nah, di sisi kiri sofa itu ada rak marmer, itu juga jadul, udah lama banget dari tahun awal 80-an. Ya, seperti ini tampilannya. Di depan itu terasnya. Ini pagi menjelang siangnya, jadi sinar matahari cerah masuk karena rumahku menghadap ke timur. Ini kalau dilihat dari sisi ruang TV. Di bawah meja tamunya tidak aku kasih karpet lagi ya, karena sudah ada rak yang bulat, yang bahan sigras di bagian depan, sama ada rak garis-garis di depan sofa untuk membaca tadi. Nah, ini adalah rak marmernya. Penyangganya adalah kayu, masih asli banget, belum aku apa-apain. Di situ aku kasih beberapa ornamen vintage juga. Di bawahnya mangkok kayu sama tassel untuk gorden. Di tengah itu mangkok sop jadul ya. Di atas adalah vas putih yang aku kasih bunga kering. Ini adalah cotton flower. Simple banget. Atas mejanya ada taplak rajut, traynya juga vintage, kemudian ada tempat tisu, bunga, dan vas dari bahan kuningan. Seperti ini kalau dilihat dari pintu masuk. Itu ruang TV. Nanti kalau aku ganti dekornya lagi, aku bikin house tour lagi ya. Pada bosen. Wall decor di tiang dinding ini adalah dari bahan kaca dan kuningan ya. Aku lupa apa online shopnya, nanti aku cari dulu ya. Oke, sekian dulu house tour living room aku. Jadi seperti ini ya living roomnya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Yang penting tuh living room rapi dan bersih serta nyaman buat tamu. Sampai ketemu lagi di house tour berikutnya ya. Teman-teman jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. See you.